Saudaraku, banyak di antara kita yang merasa sudah beriman, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, bahkan sudah berhaji. Kita bangga dengan ibadah kita, merasa cukup dekat dengan Allah. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah keyakinan kita benar-benar murni hanya kepada Allah? Apakah ada hal-hal lain yang kita gantungkan harapan selain kepadanya? Sadarkah kita, kadang tanpa disadari, kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Kita cari-cari orang pintar, kita minta jimat, kita pasang azimat di rumah atau di kendaraan. Berharap itu bisa melindungi kita dari bahaya. Kita pergi ke kuburan orang yang dianggap wali, berharap doa kita lebih mustajab di sana. Padahal, semua itu adalah bentuk syirik, menyekutukan Allah dengan makhluknya, meskipun kadang tidak kita sadari. Syirik itu bukan hanya menyembah patung atau berhala. Syirik adalah ketika kita menyandarkan rasa takut, harapan, dan permintaan kita kepada selain Allah. Bahkan, percaya bahwa batu, pohon, angka, atau tempat tertentu bisa memberi keberuntungan atau menolak bala. Itu juga syirik. Syirik bukan hanya perkara sujud ke selain Allah, tapi juga tentang keyakinan di hati yang salah arah. Lihatlah bagaimana setan menjerumuskan manusia ke dalam syirik dengan cara yang halus. Setan tidak langsung menyuruh kita menyembah patung, tapi dia membisikkan keyakinan-keyakinan kecil yang menipu. Keyakinan bahwa tanpa benda tertentu, kita akan sial. Bahwa tanpa ritual khusus, rezeki kita akan buntu. Bahwa tanpa mendatangi dukun, masalah kita tidak akan selesai. Semua itu adalah perangkap syirik yang kadang kita anggap remeh. Padahal, saudaraku, syirik adalah dosa terbesar di sisi Allah. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika seseorang mati dalam keadaan belum bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bayangkan, dosa besar lain seperti mencuri, berzina, bahkan membunuh, masih ada peluang ampunan dari Allah. Tapi syirik, tidak ada ampunan jika mati dalam keadaan belum bertaubat. Nauzubillah. Saudaraku, jangan biarkan diri kita terlena dengan dunia. Jangan biarkan hati kita terikat dengan benda-benda yang kita sangka bisa memberi manfaat. Jangan gantungkan harapan kepada siapapun selain Allah. Jangan percaya ada makhluk yang bisa menentukan nasib kita selain Allah. Hanya Allah yang maha berkuasa. Hanya Allah yang menentukan segalanya. Mari kita periksa hati kita, luruskan tauhid kita. Kalau ada keyakinan yang salah, bertaubatlah sekarang juga. Tinggalkan semua yang mendekatkan kita pada syirik, sekecil apapun itu. Kita tidak mau ibadah kita selama ini hangus sia-sia, hanya karena syirik kecil yang tidak kita sadari. Jangan biarkan kita menjadi orang yang merasa beribadah, tapi ternyata sedang menggugurkan nilai tauhid kita. Ingatlah, syirik adalah pengkhianatan terbesar kepada Allah. Jangan biarkan racun itu masuk ke dalam hati kita. Jaga iman kita, jaga tauhid kita, murnikan ibadah kita hanya untuk Allah, dan mohonlah pertolongan hanya kepadanya. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala bentuk syirik, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.